pagi adik-sana, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Bengkulu. Bersama saya Iklesia Sekarinanti dan tim redaksi yang telah menyiapkan berita menarik dan aktual untuk Anda. Warga desa Tanjung Heran, Bengkulu Tengah, Kamis pagi geger dengan penemuan sesosok mayat pria bersimbah darah. Tak indahkan teguran, ribuan alat peraga kampanye caleg dan parpol di Kota Bengkulu ditertibkan paksa. % petani aren di Desa 4 Suku Menanti, Ricongobong beralih tanam jeruk kerja. Warga Desa Tanjung Heran, Kecamatan Tabapenanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria bersimbah darah di kawasan hutan lindung Liku 9, tak jauh dari lokasi Bunga Rafflesia mekar. Jasad pria tanpa identitas ini pertama kali ditemukan oleh penjaga Bunga Rafflesia. Korban dengan ciri-ciri mengenakan jaket berwarna merah dan tas ransel berwarna orange, serta menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi B6409 FYX ini ditemukan dengan sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Ada ditemukan mayat di 9, tepatnya di KM 46. Untuk dugaan sementara itu korban pembunuhan apa? Belum tahu, kita masih cek yang turun, ngecek yang lebih lanjut. Untuk Udah meninggal mayat. untuk identitas? Kita belum diketahui. Untuk mengetahui pasti penyebab kematian, usai mengolah tempat kejadian perkara, polisi kemudian langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum daerah setempat untuk diautopsi. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Satu unit mesin traktor yang biasa digunakan kelompok tani Semarang, Kelurahan Semarang, Kota Bengkulu, untuk membajak sawah, raib digasak komplotan pencuri. Insiden ini terjadi di salah satu pondok sawah milik petani bernama Saparudin di area persawahan Kelurahan Semarang. Menurut Saparudin, traktor tersebut memang diletakkan di pondoknya karena tidak digunakan selama musim kemarau beberapa waktu lalu. Selain itu, selama musim kemarau tersebut, para petani juga jarang turun ke sawah, sehingga traktor tersebut kurang pengawasan. Namun, siapa sangka, kondisi itu dimanfaatkan oleh pencuri dengan cara mempreteli mesin traktor senilai 8 juta rupiah tersebut. Sebelumnya ada juga, Pak? Sebelum itu banyak, beledek, separuh hilang belakangan kan. Nah, ini mesinnya diambil. Yang tuh tangguh kita juga ada kemalingan tuh, Pak? Enggak ada. Enggak ada ya. Cuman kita, Pak ya. Ada tanda pelaku tuh, Pak, pas kejadian tuh? Enggak ada, Pencurian ini baru diketahui oleh salah satu petani yang akan menggunakan traktor tersebut. Selain kerugian material, kelompok tani ini juga kebingungan untuk menggarap sawahnya, karena saat ini sudah mulai memasuki musim tanam padi. Kejadian ini telah dilaporkan ke Polsek Teluk Segara dan saat ini masih didalami. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Setelah pemeriksaan selama 2 tahun lebih, Kamis siang Kejaksaan Negeri Seluma akhirnya menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi anggaran dana belanja rutin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Seluma tahun 2021 lalu. Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, Wuri Paramita, menyatakan ketiga tersangka tersebut merupakan mantan ASN di Sekretariat DPRD Seluma berinisial MH, mantan PLT Sekwan, RE, mantan bendahara, dan SA, mantan PPTK DPRD Seluma. Penetapan ketiga tersangka ini setelah Kejari Seluma memeriksa sejumlah saksi dan mendapati adanya indikasi kerugian negara sekitar 1,2 miliar rupiah dari total anggaran 13 miliar rupiah. Dana belanja rutin di Sekretariat DPRD Seluma
pada tahun 2021 lalu. Akibat perbuatannya, ketiganya akan dijerat pasal berlapis Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terancam hukuman 20 tahun kurungan penjara. Kami dari Kejaksaan Negeri Seluma melakukan penahanan tindak pidana korupsi terhadap tersangka atas nama inisial MH selaku PLT Sekwan tahun anggaran 2021, kemudian RE selaku mantan bendahara pengeluaran tahun 2021, dan SA selaku PPTK kegiatan tahun anggaran 2021. Ini terkait tindak pidana korupsi belanja operasi dalam Sekretariat Dewan Kabupaten Sleman tahun 2021. Saat ini masih dilakukan penghitungan oleh konsultan angkutan publik. Diperkirakan kalau dari perkiraan penyidik sendiri sekitar 1,2 miliar. Nanti secara rincinya nanti ada hasil dari konsultan angkutan publik tersebut, nanti akan dijadikan bukti tambahan untuk dilakukan di persidangan. Sementara itu, untuk mengantisipasi agar para tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung dititipkan sementara ke Rutan Mapolres setempat. Rian melaporkan dari Seluma. 4 terdakwa korupsi dana bergulir 1 miliar 1 kelurahan atau Samisake, Kota Bengkulu, yakni Zamzami Putrado, manajer Baitul Mal Watamil Kota Mandiri, Rustam Hamzah, Ketua Koperasi Skip Mandiri, Junilawati, Bendahara Koperasi Skip Mandiri, dan Akhir Muli, Ketua Koperasi Sanif Mandiri, Kamis pagi didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan pasal tindak pemberantasan korupsi. Keempat terdakwa diduga secara bersama-sama menyalahgunakan dana Samisake yang telah dibayar oleh penerima pinjaman dengan tidak menyetorkannya ke Badan Layanan Umum Daerah Samisake untuk kepentingan pribadi, hingga negara dirugikan 1 miliar rupiah. Dari 4 terdakwa ini, hanya terdakwa Zamzami yang didakwa juga dengan junto pasal 8 karena yang bersangkutan terlibat pemalsuan dokumen dengan memanfaatkan jabatannya. Atas dakwaan ini, 3 terdakwa selain Zamzami tidak mengajukan eksepsi dan menerima dakwaan tersebut. Terhadap terhadap dua terdakwa klien saya, kami tidak keberatan terhadap dakwaan karena kan sifatnya kan formil kan. Akhirnya kita menerima dakwaan tersebut. Ya, primernya pasal 2 ayat 1 dan subsidiarnya pasal 3. Seperti itu. Berarti kita tidak mengajukan eksepsi berarti ya? Ya, kami dari kuasa hukum dua terdakwa tidak mengajukan eksepsi, kami menerima. Selanjutnya kami akan melakukan pembuktian seperti itu pada kesempatan saksi minggu depan. Berbeda dengan 3 terdakwa, Zamzami melalui kuasa hukumnya keberatan atas dakwaan tersebut dan akan mengajukan eksepsi. Kuasa hukum Edi Rianto menyatakan kliennya keberatan dengan pasal dan materi yang didakwakan. Klien kita mengajukan eksepsi karena ada alasan-alasan dasar hukum yang memang kita sampaikan nanti di dalam eksepsi. Karena klien merasa keberatan atas dakwaan yang disampaikan oleh JPU. Kalau untuk materi dan sisi eksepsi ya nanti kita lihat sidang berikutnya, ya. Nah, nggak boleh kita sampaikan di sini, dah. Meski telah bergulir ke pengadilan, namun Kejaksaan Negeri Bengkulu terus melanjutkan penyidikan perkara tersebut dengan memeriksa beberapa saksi lainnya, termasuk unsur pemerintahan dan mantan pejabat di Pemda Kota Bengkulu. Selain itu, Kejari juga terus mengupayakan pemulihan keuangan negara dalam kasus ini. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.